coming. Come say goodbye to me. Remind you of me. No. Kisah ini berfokus pada seorang pria culun dan lugu bernama Charles Heller. Saat ini, Charles sedang berpamitan dengan istrinya, Sarah, yang akan pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Charles adalah sosok suami yang kalem dan tidak mudah panik, tidak pernah macam-macam, sehingga ketika Sarah meminta izin tinggal di London selama 3 hari, Charles tidak banyak bertanya dan selalu berprasangka baik terhadap Sarah. Leave your key for Mike and his son for the boiler. Right. Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa Charles sebenarnya adalah pegawai di markas utama CIA di Amerika Serikat. Meski tampak culun dan agak meleoi, Charles memiliki otak yang sangat pintar. Ia ditunjuk sebagai kriptografer, ahli dalam bidang kriptografi, yaitu seni melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. I'll come get you? Yeah, my man. Suatu hari, saat sedang bekerja seperti biasa, Charles secara tidak sengaja menemukan informasi rahasia yang melibatkan salah satu atasannya, Direktur Moore. Informasi tersebut berkaitan dengan rencana serangan udara dan bom bunuh diri terhadap negara yang dianggap menentang Amerika. Alone. No charge this time. Di tengah kesibukannya, Charles selalu menyempatkan diri menghubungi Sarah, hanya untuk sekedar menanyakan apakah dia sudah makan, sedang apa, bersama siapa, dan di mana. Ini membuat sebagian kaum jomblo merasa iri, termasuk saya pribadi. Keesokan harinya, saat Charles baru tiba di tempat kerja, ia dikejutkan oleh kedatangan Direktur Moore yang telah menunggunya. Awalnya, Charles mengira hal ini berkaitan dengan informasi rahasia yang ia temukan. Namun ternyata, Direktur Moore ingin menyampaikan kabar buruk. Telah terjadi serangan teroris di London, dan Sarah termasuk di antara korban tewas. I'm afraid there was a situation in London. Mr. Heller. During the ordeal, eyewitnesses Charlie, you have to believe. Charles pulang ke rumah dalam kondisi syok. Esoknya, ia kembali menemui Moore untuk menanyakan perkembangan penyelidikan, namun belum ada informasi apapun mengenai pelaku. Charles diminta untuk bersabar dan menyerahkan semuanya kepada tim investigasi resmi. Being held to account. Look, as soon as we can. Just said what he said, only nicer. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Moore. Charles pun mulai bergerak sendiri. Dengan akses komputer canggih markas CIA, ia mendapatkan rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Dari rekaman tersebut, diketahui bahwa ada 4 pelaku teroris. Salah satu dari mereka sengaja menembak Sarah di depan umum sebagai bentuk ancaman kepada polisi. Dengan teknologi AI dan pemetaan suara, Charles berhasil mengidentifikasi 3 dari 4 pelaku. 1 orang masih belum diketahui identitasnya karena menggunakan masker dan topi. Dialah yang menembak Sarah dan diduga adalah ketua kelompok teroris tersebut. Turns out they're regularly. Some defense groups. I'm still filling that in. Charles kemudian melaporkan temuannya kepada Direktur Moore dan wakilnya. Ia yakin bahwa keempat pelaku hanyalah perantara dari sebuah kelompok atau negara yang menyewa mereka untuk melakukan aksi teror. Dengan kata lain, Sarah menjadi korban tidak bersalah dari kepentingan suatu negara. Namun, Moore ternyata sudah mengetahui siapa keempat pelaku itu. Dengan alasan menjaga keamanan nasional, Moore memilih bungkam. Alih-alih membantu Charles, Moore malah menyarankan Charles menemui dokter kejiwaan. We think it would be good for you to see Dr. Garrison. What is that making you feel? And you blame yourself for Yes.
Tapi langkah ini justru membuat Charles semakin frustrasi. Akhirnya, Charles mengambil langkah berisiko, mencuri dokumen rahasia dari CIA yang berisi bukti misi-misi ilegal yang disetujui oleh Moore dan wakilnya. Charles lalu menemui mereka berdua, memperlihatkan dokumen tersebut lengkap dengan tanda tangan mereka. Ia mengancam bahwa jika dirinya tidak memasukkan kode rahasia setiap 5 jam sekali, file tersebut akan tersebar ke seluruh media dan jurnalis dunia. I want a fighting chance. First, you need to know that I've set up a dead man switch. You put me in jail, you black-site me, you extradite me, you'll only condemn yourselves. Ketika tidak bisa membunuh atau mempenjarakannya, Moore terpaksa tunduk pada tuntutan Charles. Ia ingin dilatih sebagai agen CIA agar bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. I want to find and kill the people who murdered my wife. I mean, this is a practical joke, right? Charles pun mulai menjalani pelatihan di barak militer berkat rekomendasi dari Kang Deddy Mulyadi. Hasilnya, latihan menembaknya sangat buruk, tapi ia menemukan keahliannya dalam merakit peledak dari benda-benda sederhana. Kind of far. Ia juga belajar membuat paspor dan identitas palsu. Namun, mentornya menyadari bahwa Charles tidak memiliki nyali untuk membunuh. Hospital. Your mother's maiden name? Deborah Jane Hammett. Dalam tes terakhir, Charles bahkan tidak sanggup menarik pelatuk pistol kosong. Point it at my chest! Do it now! All right. Sementara itu, Moore mengirim tim khusus untuk mencari bukti bahwa ancaman Charles soal penyebaran dokumen hanya gertakan, dan ternyata benar, mereka menyimpulkan itu hanya trik. Moore pun memerintahkan mentor untuk membunuh Charles. Okay. Maybe y'all misjudged this individual? You think? Tapi Charles sudah lebih dulu menyadari hal ini karena alat penyadap mini yang ia tanam. Ia segera melarikan diri dan menggunakan identitas palsu untuk terbang ke London. Target pertama, Barbara, peretas dari kelompok pelaku. Charles berhasil melacak dan menyelinap ke apartemennya. Namun, saat punya kesempatan membunuh, ia tidak sanggup. Ia kemudian memanfaatkan alergi Barbara terhadap serbuk sari. Saat Barbara terjebak dalam bilik kaca medis, Charles menginterogasinya. Tapi saat hampir mendapat jawabannya, ia malah melepaskannya. Sayangnya, Barbara tewas tertabrak mobil saat kabur. Target kedua, Miska di Spanyol. Charles bertemu kembali dengan si mentor di klub malam, namun ia berhasil kabur. Dengan bantuan teman online-nya sesama kriptografer, Yuli, mereka melacak Miska yang sering berenang di kolam kaca hotel. Encrypt files. It's for me. In the last 3 years. He's a night swimmer. Charles menyabotase kolam tersebut. Saat Miska berenang, ia menginterogasinya. Karena Miska tidak mau bicara dan sok keras, Charles pun menghancurkan kolam dan membunuhnya. You have the wrong person. You didn't pull the trigger. So, tell me where to find him. Charlie, you should get out of there. Namun, tim Moore mencurigai bahwa Charles tidak bekerja sendiri. Mereka melacak komunikasi antara Charles dan Yuli. Saat itu juga, tim pembunuh dikirim ke Turki untuk membunuh mereka. Suspect his widow may be operating in his place. Saat tidur, sensor gerak Yuli menyelamatkan mereka dari pembunuh.
Tapi dalam pengejaran, Yuli pun tertembak dan tewas seketika. Kini sendirian, Charles menyamar sebagai penjual senjata dan menargetkan Alice di Romania. Ia sudah memasang jebakan bom di kotak senjata. Just armed an IED. It's on a beam trigger. You drop the lid. Okay, come on. Where is he? Schiller, where is he? Alice akhirnya menyerah dan memberikan identitas serta lokasi sang ketua, sehingga He crawls in there, and that's it. target terakhir, si ketua, yang ternyata berada di atas sebuah kapal di perairan Rusia. Charles berhasil menyusup, tapi berhasil ditangkap. Si ketua mencibir Charles, memberinya pistol, dan menyuruhnya menembak. Tetapi, Charles tidak mampu. I do. To balance the scales. Namun ternyata, Charles yang cerdas telah meretas kapal sejak lama. Ia mengarahkan kapal ke wilayah Finlandia dan mengirim semua bukti kejahatan ke polisi internasional, sehingga si ketua dan para anteknya pun ditangkap. Direktur Moore akhirnya ditangkap atas kejahatan kemanusiaan. Charles, yang telah membalaskan dendamnya, mengunjungi makam Sarah. Ia menyiram bunga dan meninggalkan voucher Wi-Fi agar Sarah tidak kesepian di alam sana. Akhir cerita, Charles pun bertemu kembali dengan mentornya, yang mengungkap bahwa ia tak pernah berniat membunuh Charles, karena tahu bahwa Charles hanya ingin sebuah keadilan bagi istrinya, dan akan menjatuhkan para penjahat sebenarnya. You must be running out of lives. Charles pun terbang dengan pesawat tua yang ia rakit sendiri, memulai hidup baru seorang diri, dan berniat pergi haji untuk menjadi pribadi yang lebih baik.